Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Diantoni Rizky dengan nomor NIM A4 2021 0034 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai penugasan dari mata kuliah Pancasila pertemuan ke-8. Jadi, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sila pertama Pancasila membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Jadi sila pertama Pancasila menganjurkan pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke-1. Jadi salah satunya adalah beribadah kepada Tuhan sesuai agama masing-masing. Salah satunya seperti gambar berikut. Terlihat seorang sedang melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat dengan jamaah. Hal ini menandakan bahwa orang tersebut sedang khusyuk dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhannya agar diberikan selalu rezeki yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Oke, dari gambar berikutnya dapat kita lihat bahwa manusia dapat bertoleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sikap ini menggambarkan kerukunan antar umat beragama, serta menghormati dan menghargai, dan tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita, dan tidak mengganggu umat lain dalam peribadahannya. Ciri khas warga Indonesia yaitu suka dalam gotong royong, dan tidak pandang bulu dalam pergaulan demi memajukan bangsa Indonesia. Hal tersebut penting diperhatikan, bahwa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam mulai dari keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Kemudian meyakini adanya Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan diyakini sebagai pencipta alam beserta isinya. Tuhan merupakan sumber dari segala yang ada di muka bumi dalam alam semesta. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting kita tanamkan dalam diri. Orang yang tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan akan selalu dihantui oleh rasa takut, bimbang, dan ragu-ragu. Agama adalah wadah untuk meyakini dan mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Esa dalam beragama. Kita juga membiasakan diri untuk berpikir, berkata, dan berbuat baik, serta mensyukuri apa yang telah dirahmatkan dan dianugerahkannya kepada kita agar kita senantiasa bersyukur. Dan ini adalah foto saat saya sedang menjalankan ibadah sholat yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-1. Sholat adalah ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di manakah letak perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Sholat adalah kewajiban bagi seorang atau orang-orang yang beriman. Adapun waktu sholat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan syara, yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari. Jadi perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran ini sudah jelas dan kerap kali disampaikan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dan ada lagi dari Quran Surat Al-Hud, "Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Quran Surat Hud ayat 114. Selain itu masih ada banyak surat dalam Al-Quran yang memuat ayat tentang perintah sholat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya
bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang selanjutnya ini, saya sedang mengaji. Jadi banyak sekali keutamaan saat sedang mengaji. Jadi yang pertama adalah mendapat pahala berlipat. Yang kedua, derajatnya diangkat. Tiga, mendapatkan ketenangan hati. Empat, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Lima, terbebas dari aduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Enam, dihadiri malaikat. Dan tujuh, ditempatkan bersama para malaikat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.